Ada dua jargon dari Rousseau yang sangat terkenal. Jadi dua semacam kata mutiara di bukunya yang dikenal orang. Nanti terakhir tak kasih lagi satu, tapi yang kita sebut dulu dua. Jadi yang pertama adalah katanya Rousseau, segalanya baik ketika keluar dari tangan Sang Pencipta, tapi segalanya memburuk di tangan manusia. Jadi kita itu aslinya dulu baik, diciptakan Tuhan itu fi ahsani taqwim, fitrah suci luar biasa, tapi terus rusak. Yang rusak ya kita sendiri manusia. Jadi semuanya begitu original dari Tuhan, yang awal itu sip, kualitasnya bagus luar biasa, tapi terus begitu kita menjalani hidup berhubungan dengan orang lain, kita sendiri membentuk hidup kita, terus pasti akhirnya terus jadi rusak. Jadi dalam teorinya Rousseau, hakikatnya manusia itu bagus, manusia sendiri yang merusaknya. Dan 99% yang merusak manusia itu ya dunia sosialnya. Terus nanti satu-satu akan kita jelaskan itu. Yang kedua, katanya Rousseau yang terkenal lagi, slogan dari Rousseau, manusia itu dilahirkan bebas. Tapi coba dilihat, dimanapun ternyata manusia itu terbelenggu. Kamu sadar atau tidak, kamu yang merasa bebas sekalipun, tapi sebenarnya kamu sedang terbelenggu oleh konsep-konsepmu sendiri, oleh nilai-nilai yang kamu anggap benar, oleh aturan-aturan masyarakat sekelilingmu, oleh banyak sekali yang membelenggu kamu. Ngaji filsafat ini kaya-kaya bebas, santai, sakar mode, tapi mungkin secara nggak sadar ada kok aturan-aturan yang kita sepakati, entah ya entah enggak, entah kamu sadar apa enggak. Itu kan ada aturan-aturan. Misalnya aturan apa, dimulai jam 8, aturan apa lagi, kalau datang ke sini saya duduknya di sini, kamu yang duduk sana jangan berani-berani duduk di sini loh kan. Ya itu kan kayak semacam aturan. Apa enggak boleh kamu tiba-tiba duduk di sini dan saya di situ aja ngadep ke sana. Ya bisa aja, tapi kan ada konsensus yang kita nggak sadar yang membelenggu kita bahwa pokoknya saya di sini, kamu di sana. Macam-macam mungkin cara berpakaian, cara macam-macam. Ini sebenarnya belenggu yang ada di pikiran kita. Jadi kita itu hakikatnya bebas, tapi kita sendiri yang membelenggu diri dalam banyak hal. Itu tesis besarnya Rousseau. Ya silakan kamu jelimuti sendiri dalam hidupmu, belenggumu itu apa aja. Kadang lucu, kadang ya serius, kadang ya macam-macam. Mulai model baju, cara cukur, cara misalnya kamu berani nggak hari ini gondol, itu mungkin tak tanya satu dua, ada yang berani, ada yang nggak berani, ada yang macam-macam. Siapa sih yang harus matok rambutmu, harus modelnya gini? Itu nggak sekali-sekali gondol, nggak bisa Pak. Kalau gondol saya jadinya nggak cakep. Siapa yang bilang? Ya kan, kamu dibelenggu sendiri oleh konsepmu sendiri. Saya harus pakai jin itu kalau gini, baju itu kalau atasnya terang ya, kalau bisa bawahnya gelap lapisan dulu. Itu meneng-meneng kamu bikin aturan sendiri. Apa nggak boleh kamu jinnya warnanya hijau dan bajunya warnanya kuning? Boleh aja. Nggak ada orang yang balikin dan nggak ada orang, boleh aja. Rambutmu kamu bikin kriwil-kriwil, kamu gondol, itu tiba-tiba kamu keriting, boleh aja kok. Tapi kan kamu ngatur dirimu sendiri, nata-nata kamu sendiri, dan seterusnya. Apa nggak boleh orang yang ukurannya S pakai baju XL? Boleh. Sekarang kan banyak yang harusnya ukurannya L malah pakai baju XS, khususnya yang putri-putri itu kan. Loh, boleh kan, kamu malah seneng lihatnya. Oke, jadi manusia dilahirkan bebas, tapi di mana-mana dia terbelenggu. Kamu, ya mungkin ada yang masuk akal, ada yang kamu sendiri bikin aturan yang tidak masuk akal. Ya banyak lah dalam hidup sehari-hari. Mungkin gaya hidup, mungkin ketergantungan pada sesuatu, mungkin kebiasaan. Kan ada itu, saya kalau tidur nggak pakai selimut ini nggak bisa tidur. Anak-anak kecil kan kalau kayak itu, kalau nggak pakai bantal ini nggak bisa. Kalau nggak sambil nungguin waktu nggak bisa konsentrasi. Kalau nggak sambil lesehan nggak bisa belajar. Kalau tidak waktunya sepi saya nggak bisa baca. Sebenarnya kamu sendiri yang bikin belenggu buat dirimu sendiri. Dan banyak pembiasaan-pembiasaan.
Air itu sebenarnya menyegarkan, menyehatkan, tapi kamu sendiri yang bikin habit bahwa air itu menyengsarakan, air itu bikin pilek, air itu bikin masuk angin. Kan kamu sendiri yang bikin. Dulu waktu kamu kecil, waktu hujan, kamu seneng luar biasa, keluar lari-lari, hujan-hujan, sepak bola lah, apalah, dan gak apa-apa itu. Tapi hari ini kan kamu mendefinisikan air itu sebagai barang yang membahayakan. Jadi begitu kamu naik motor, giliran kecil-kecil aja kamu panik luar biasa, ke pinggir terus pakai jas hujan, seolah kalau kena air terus kamu akan. Dan buktinya begitu kena air itu kan sama dengan kamu memberitahu dirimu sendiri bahwa air itu bikin kamu sakit. Dan ya, akhirnya jadi sakit beneran. Kamu sendiri yang melatih dirimu untuk jadi ringkih, takut sama air. Ya kalau nggak penting sebenarnya, ya kalau misalnya memang mau pulang ke kos-kosan, ya nggak ben aja kena air. Wong yo nanti bisa ganti di kos-kosan di kamar. Tapi kan kamu tidak terlatih begitu, pokoknya air nanti masuk angin ya sudah masuk angin beneran kalau kamu kena air. Dan itu yang pembiasaan kayak gini yang sering kamu nggak sadar. Angin, air itu kan sebenarnya friendly sama kita. Sejak kecil kita akrab, cuma ya akhirnya nggak terbiasa sudah. Zaman saya dulu kecil di kampung, simbahku itu kalau ke sawah itu tidak pernah bawa air, cuma bawa kendi. Airnya ngambil di sungai sebelah saya, terus diminum suk-suk. Dan tidak apa-apa, saya nyoba minum juga tidak apa-apa. Cuma sekarang tidak wani. Ya kan? Jangankan itu air sumur aja sudah. Jadi waktu kecil tidak apa-apa minum air sumur, air keran itu tidak apa-apa. Sekarang tidak berani. Jadi ada sugesti bahwa kalau minum itu nanti pilek, dan ya pilek beneran. Kita yang membelenggu diri kita sendiri dalam banyak hal. Oke. Yang pertama, Rousseau mengkritik manusia modern. Padahal ini era-era awal modernitas, ketika orang baru tercerahkan. Jadi katanya Rousseau, manusia modern itu manusia rasional. Dan manusia rasional itu manusia yang positivistik. Dan orang positivistik itu hanya percaya pada yang real, yang nyata, dan yang rasional. Di luar itu dia tidak percaya. Dan bagi Rousseau ini sangat anti manusia. Jadi hidup kalau hanya berdasarkan yang kelihatan, yang bisa diindahkan, dan yang masuk akal, kita akan defisit besar-besaran. Sangat banyak hazanah-hazanah yang harusnya bisa kita rangkul tapi hilang. Bahasanya Rousseau, abad pencerahan ternyata adalah abad pesimisme total. Kita merasa pesimis, selama ini kita yakin wah agamaku benar, Tuhan benar, itu kan orang-orang abad tengah, ada surga dan neraka. Tapi terus drop, wah ternyata semuanya nggak masuk akal, ternyata nggak ada bukti empirisnya. Yang sampai hari ini kan kita kejar-kejar itu kan bukti empiris, bukti positif tentang dunia supernatural, dunia metafisik itu. Buktinya tiap hari sampai hari ini masih ada acara-acara dunia lain, acara-acara. Itu kan kamu ingin membuktikan secara fisik, material, barang yang kamu yakini itu tidak material. Dan kamu senang luar biasa kalau ada kamera mengangkat suara ini. Itu kan kamu senang banget. Kalau seolah-olah padahal itu kamu dihapusi. Ya itu kan uji nyali, bukan mencari hantu. Yang itu uji nyali itu kan gimana caranya nyalinya yang diuji, kadang-kadang ya dikerjain nggak ada apa-apa, dibikin suara biar nyalinya kuat apa enggak, kan gitu sebenarnya, bukan urusan hantunya. Makanya mesti kan ujiannya kamera menangkap suara ini, tapi nggak berani dia bilang ada hantu atau nggak berani, karena itu bikinan dia sendiri ya. Kalau di teratas itu cuma uji nyalinya yang sedang uji nyali kok, nggak ada hubungannya sama hantunya. Dan itu sebenarnya membuktikan secara positivistik hal-hal yang sebenarnya dia tidak positif. Oke. Jadi ada pesimisme akhirnya. Orang-orang beragama, orang-orang yang semula punya keyakinan, punya belief dunia timur yang eksotis, yang tidak terukur pakai rasio dan pakai empiris, terus jadi ngelokro. Iya ya, kita ini kok kalah maju sama barat ya, kita ini kok kalah jaya sama barat. Akhirnya begitu. Kenapa? Karena kita mengukur peradaban kayak barat, kemajuan diukur secara fisik dan rasional. Padahal atau iya sih,
maju itu hanya itu ukurannya. Tapi kan kita sudah dimakan oleh itu. Maju itu kalau sudah bisa bikin pesawat, maju itu kalau sudah bisa pendapatan per kapitanya sekian. Nah, semuanya ukurannya materi dan bahkan ekonomi. Oke, dan itu menghancurkan manusia sebenarnya. Kita makanya ada tokoh Mazhab Frankfurt, Marcuse, yang bilang orang melihat hanya dari satu dimensi, one dimensional man. Seolah-olah kalau sudah bisa bikin pesawat, kalau sudah pintar matematika, kalau tekniknya sudah canggih, dialah orang yang maju. Oke, dan itu saya kutip dari bukunya Rousseau. Kemajuan ilmu pengetahuan dan kesenian ternyata hanya menghasilkan ketidaksungguh-sungguhan, kemunafikan, kecongkaan, dan kesombongan umat manusia. Jadi orang pintar biasanya terus cenderung jadi congkak, jadi sombong. Dia merasa bahwa dialah yang menguasai realitas, dialah yang bisa membaca kenyataan, dialah yang bisa mengidentifikasi persoalan. Semakin pintar orang biasanya semakin gaya, semakin dia merasa, loh, aku loh bisa paham. Apalagi kalau sudah profesor, ya kan, karena ada anekdotnya dia. Pokoknya profesor itu hanya punya dua hukum. Hukum yang pertama, profesor itu nggak bisa salah. Hukum yang kedua, kalau profesor salah, itu hukum yang pertama. Jadi daerah bisa salah. Kan kayak gitu ya. Jadi semakin angkuh. Orang tambah pintar biasanya nggak tambah rendah hati, tapi semakin angkuh. Dan itu yang makanya terus ada peribahasa, harusnya orang itu kayak padi, semakin berisi dia semakin menunduk. Tapi tidak banyak orang yang seperti itu. Semakin kamu punya isi, biasanya semakin ingin memamerkan isimu, semakin ingin menunjukkan pada orang lain bahwa aku lebih ngerti, aku lebih pintar, aku lebih menguasai tentang ini, menguasai tentang itu. Dan itu bisa dilihat dari Facebookmu. Oke, iya. Sekarang banyak, zaman dulu banyak orang misterius. Aku tidak paham janjinya anak ini kayak gimana ya, wataknya apa. Tapi sekarang jarang orang misterius. Terlengkap semuanya dari postingannya tiap hari. Jadi sudah kelihatan. Jangan kan yang penting yang nggak penting aja kamu posting, kamu bikin status. Wong cuma beli makan sambal sama kerupuk aja kamu foto, kamu masukin Facebook kok. Ya kan itu ngalang-ngalang rusuh, bukan narsisme itu. Sedang jalan kemana aja mesti itu mesti gitu. Jadi seolah-olah dirimu adalah orang yang paling penting di dunia. Jadi apa-apa ya kabar ke orang lain. Setiap orang merasa dirinya artis, apalagi kalau terus yang komentari banyak, wah itu kalau ya, wah dengan situ, terus kami senangnya luar biasa. Apalagi ada foto terus, padahal yang komentar itu kan biasanya kalau foto biasanya basa-basi, wah tambah cakep aja, wah tambah itu. Sebenarnya itu basa-basi, tapi kan kami senangnya luar biasa, wah ada yang komentari sih. Oke, dan itu yang terjadi dengan manusia hari ini. Itu sebenarnya pengaruhnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi padahal manusia itu menurut saya yang paling menarik adalah orang yang misterius. Agak susah ditebak orang ini kayak gimana ya. Itu biasanya lebih penasaran, lebih bisa bikin orang tertarik dibandingkan yang sudah terbuka semuanya. Makanya ya jadilah orang yang misterius dikit lah. Jangan semua orang ngerti siapa kamu. Kalau semua orang ngerti itu bisa ditebak. Kalau perang itu musuh itu sudah ngerti kamu kayak gimana dan cepat kalah. Tapi kalau misterius kan gimana ya anak ini, itu kan enak. Orang itu jadi tidak mau sembarangan ini. Jangan-jangan mesti gitu kalau misterius. Tapi kalau sudah jelas Allah dia gampang, untuk dikasih gini aja manut-manut, karena kamu sudah jelas. Jadi bikin dirimu misterius. Jangan kayak orang modern yang hanya positivistik, yang hanya kelihatan secara indrawi dan bisa ditangkap oleh akal. Itu kan yang disasar oleh orang modern. Padahal justru banyak hal yang indah kalau kamu secara indrawi nggak kelihatan, secara nasional nggak ditangkap, tapi luar biasa. Itu sebenarnya yang diserang oleh Rousseau. Dan untuk bisa seperti ini, katanya Rousseau, kita harus back to nature, kembali pada kondisi alami kita. Banyak orang keluar dari kerangka alamiahnya. Banyak orang yang pakai topeng.
Banyak sekali topeng yang kita kenakan hari ini. Bisa kamu cermati satu-satu, kamu coba sekali-sekali tafakur, muhasabah, topeng apa aja sih yang setiap hari tak pakai dalam hidup ini. Kamu mungkin topeng bahwa aku lo mahasiswa, aku lo intelektual, aku lo santri, aku lo rajin ikut pengajian, aku itu semua sebenarnya topeng yang kamu pakai. Kamu bikin citra dirimu sendiri. Meskipun tiap hari kamu mengkritik SBY pencitraan, sebenarnya kamu juga pencitraan tiap hari. Pencitraan itu kan kamu ingin dilihat orang sebagai apa, kan itu aja. Kadang-kadang kamu malu mengekspresikan dirimu apa adanya karena ingin dilihat orang sebagai apa. Aku ingin dilihat jadi anak rajin, aku ingin dilihat jadi anak yang baik, aku ingin dilihat jadi teman yang toleran, aku ingin dilihat jadi teman yang suka ngasih nasihat, aku ingin dilihat jadi orang yang bijaksana karena sudah belajar filsafat, aku ingin dia kan gitu. Terus enggak ya, jadi ngerti filsafat situ-situ kan sekarang kamu gini kalau ada orang ngomong filsafat, kalau kayak gitu. Itu tapi lihat kan, jadi ternyata ngaji malam ini bisa jadi topeng baru buat dirimu bahwa kamu adalah orang yang ngerti filsafat. Hati-hati cobaan-cobaan seperti ini. Oke, jadi manusia modern punya banyak masalah, katanya Rousseau.